Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di modul 1.2, yaitu aksi nyata tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya Elvi Titik Zia dari SMK Tunas Harapan Pati CPG Angkatan 4. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.2, tentunya saya sangat senang karena mendapat pengetahuan baru dan juga merasa tertantang untuk menerapkannya dalam lingkup kecil terlebih dahulu, yaitu di dalam proses pembelajaran yang saya ampu. Selain itu, saya juga semakin termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan kecil mulai dari diri sendiri agar bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari. Ide atau gagasan yang muncul adalah tentunya merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang konvensional dalam mengajar menjadi pembiasaan-pembiasaan baru dengan berbagai kreativitas untuk membuat anak merasa senang dan nyaman dalam belajar. Praktik baik yang saya lakukan adalah mulai dari perencanaan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama siswa adalah dari tempat belajar. Siswa bebas menggunakan tempat belajar apakah di dalam ruang ataupun di luar ruang. Tentunya dengan durasi waktu yang sudah disepakati, misalnya 30 menit. Setelah 30 menit, siswa harus kembali ke ruang kelas untuk melaporkan hasil belajarnya. Kesepakatan berikutnya adalah penggunaan media belajar. Apakah mereka menggunakan handphone ataupun pergi ke perpustakaan ataupun ke tempat lain. Misalnya mereka memilih menggunakan handphone, maka disepakati hanya boleh mengoperasikan satu handphone, sementara handphone yang lainnya harus dikumpulkan untuk mengurangi penyalahgunaan pada saat belajar. Kesepakatan lain contohnya adalah dari cara belajar. Apakah mereka memilih secara sendiri ataupun berkelompok? Jika mereka memilih dengan cara berkelompok, tentunya masing-masing anggota punya kewajiban untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Dari kesepakatan ini ada nilai yang bisa diterapkan, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan tentunya adalah berpihak kepada murid. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Siswa bebas menentukan berapa jumlah tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan tersebut. Guru menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis. Saat siswa menentukan tujuan pembelajaran, guru menjadi pemimpin agar tujuan tersebut tidak keluar dari konteks materi yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran harus mencakup aspek-aspek yang berhubungan dan bermanfaat dalam kehidupan nyata mereka. Dari pelaksanaan ini memunculkan peran, yaitu pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, dan tentunya juga mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah selesai pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi. Bisa refleksi dari hasil belajar maupun refleksi proses belajar. Refleksi hasil belajar. Contohnya adalah guru menunjukkan kembali tujuan pembelajaran yang sudah ditulis di papan tulis, kemudian menanyakan apakah sudah mencapai tujuan sesuai dengan yang disebutkan di awal. Siswa akan dengan jujur menjawab tidak jika apa yang dipelajari dan yang dicapai belum sesuai dengan tujuan. Dan juga sebaliknya, siswa akan merasa senang jika apa yang sudah dipelajari sesuai dengan tujuan mereka. Contoh hasil refleksi tentang hasil belajar yang belum mencapai tujuan, diantaranya karena manajemen waktu yang tidak maksimal, bahan belajar yang tidak relevan dengan kehidupan nyata sehingga kurang tepat guna, keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan lain-lain. Kegagalan-kegagalan ini dijadikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya agar tidak terulang lagi. Berikutnya adalah refleksi proses belajar.
Contohnya adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Misalnya, bagaimana perasaan siswa selama pembelajaran? Apakah merasa tertekan atau merasa nyaman? Apakah instruksi yang diberikan oleh guru mudah dipahami atau tidak? Apakah teman-teman bisa bekerja sama dengan baik atau tidak? Dan lain-lain. Yang terakhir adalah testimoni. Dari beberapa kelas yang sudah saya coba terapkan model Merdeka Belajar seperti ini, kebanyakan dari mereka merasa bahwa pembelajaran terasa begitu cepat, merasa segar karena bisa mencari bahan ajar dimanapun yang real dengan kehidupan sehari-hari, dan juga siswa merasa lebih percaya diri, tidak merasa tertekan. Pembelajaran juga tidak merasa membosankan. Semoga dari awal langkah kecil kita bersama, Merdeka Belajar bisa diwujudkan secara bersama-sama. Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.